Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastami'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini, mari kita sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni tujuan puasa kita tentunya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak terasa kita sudah mulai akan masuk di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Tentu kalau kita menyimak Al-Quran, menyimak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa panduan yang harus kita laksanakan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum Al-Qur'an sudah menjelaskan pada surat yang ke-97 Allah menegaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam bahasa Arab ini menunjukkan ta'zimu an-nafsi li ta'zimi syai'. Yakni Allah menunjukkan kebesarannya. Sesungguhnya kami yang maha besar, yang maha agung, telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini berita besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berita biasa. Bukan berita yang kita anggap seperti berita lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memakai kata inna, di situ ada perhatian khusus dari kita bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sangat mulia itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apakah itu malam Lailatul Qadar? Ternyata keistimewaan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau kita memakai tajwid, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebuah malam yang kalau kita beribadah di malamnya itu lebih mulia, lebih baik, lebih besar pahalanya, yakni sebesar 1000 bulan beribadah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau kita hitung kalender
maka bisa 83 tahun lebih kita hanya beribadah di malam itu, Allah berikan ganjaran senilai ibadah 83 tahun. Masya Allah, malam yang luar biasa. Kapan malam itu? Ternyata ada di depan kita semuanya. 1-2 pekan ini, insya Allah kita akan menyelesaikan bulan suci Ramadan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu dalilnya dari Al-Qur'an, sekarang mari kita lihat dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam akhir. Di dalam hadis yang lainnya dijelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar ada pada malam-malam ganjil. Sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha, baginda, istri baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika masuk 10 malam terakhir, beliau mengenjangkan sarungnya. Beliau fokus ibadah di malam tersebut. Beliau ajak keluarganya, beliau ajak anaknya untuk beribadah, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak iktikaf, untuk memperbanyak amalan-amalan soleh lainnya yang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan lebih dari ibadah 83 bulan, 83 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada yang melewati bulan suci Ramadan tidak mendapatkan rahmat, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin memberikan beberapa amalan yang bisa kita laksanakan untuk menjalankan 10 malam terakhir, terutama yakni di malam-malam ganjil. Amalan tersebut harus kita latih dari malam ini. Meskipun malam ini belum malam 21, tetapi kita harus latihan dari sekarang. Apa saja amalan tersebut? Tentu kita mulai dari amalan yang wajib. Kita biasakan sholat fardu 5 waktu di masjid. Maghrib, Isya, subuh. Ini adalah amalan-amalan yang wajib, yang mana kita harus melaksanakannya, kita usahakan berjamaah. Sehingga berlipatlah pahala dari amalan wajib itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin, faka'annama shallal laila nisfah." Barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka baginya pahala yakni salat semalam, setengah malam. Jadi salat nisfal lail, setengah malam, itu pahalanya kita cukup melaksanakan salat Isya berjamaah. Maka pastikan sampai Ramadan akhir ini kita tidak pernah meninggalkan salat Isya berjamaah di masjid. Kemudian amalan yang lainnya yang bisa kita laksanakan yakni salat subuh berjamaah. Pahala yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan yakni barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia seumpama salat semalam suntuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian amalan yang lainnya yakni memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan suci Ramadan, beliau sangat ringan tangannya untuk beramal soleh, memberikan kebaikan, bersedekah, beramal, berinfak, berwakaf dan sebagainya. Memberikan makan orang yang lain, berbuka puasa dan sebagainya.
itu semua adalah jenis sedekah umum, yang mana kalau kita laksanakan di malam bulan suci Ramadan, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi pahala yang luar biasa. Contoh, satu malam dimulai tanggal 21, kita bersedekah 100.000, maka pahalanya bisa miliaran. Itulah orang-orang yang pintar, yang bisa menyiapkan bekal untuk akhiratnya. Maka tiap malam dia sedekah 100.000 kepada fakir miskin, kepada masjid, kepada yayasan, kepada jenis-jenis lembaga pendidikan, bahkan memberi makan orang puasa, memberi makan sahur, itu juga termasuk sedekah yang mana Allah lipat gandakan pahalanya menjadi miliaran rupiah hanya dengan 100.000 rupiah. Semampu kita ketika di malam itu, di malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir, ketika kita bisa ke masjid, memasukkan infak sedekahnya untuk kotak amal masjid dan sebagainya, di situ Allah akan lipat gandakan pahala, yakni 83 bulan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang lainnya? Tentu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat tarawih. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang salat malam, salat tarawih bersama jamaah sampai akhir, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepadanya. Allah akan memberikan pahala berlimpah. Dan banyak sekali amal-amal soleh yang lainnya. Salat witir. Kemudian kalau kita iktikaf di masjid, kita bisa salat tahiyatul masjid, kita bisa salat taubat, salat-salat sunnah yang lainnya. Itu kalau kita perbanyak di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, itu akan memberikan nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa satu lagi amalan yang paling agung, yakni membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, murajaah Al-Qur'an. Kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menganjurkan kita membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rasulullah menganjurkan kita membaca surat-surat pendek, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian An-Nas. Rasulullah menganjurkan kita membaca ayat kursi. Rasulullah menganjurkan kita membaca surah Yasin. Dan semua surat-surat dalam Al-Quran itu memiliki fadilah, keistimewaan masing-masing. Sehingga bagi yang belum khatam Al-Quran, pastikan berniat. Mudah-mudahan 1 hari 3 juz, 1 hari 3 juz, sehingga 10 malam kita bisa khatam 30 juz. Dan itu insya Allah pasti di antara 10 malam itu ada yang nyantol, yakni malam Lailatul Qadar. Meskipun para ulama berbeda, di Indonesia contohnya ada yang puasanya duluan, tentu Lailatul Qadarnya duluan. Ada yang puasanya belakangan, tentu Lailatul Qadarnya belakangan. Maka mengantisipasi itu, lebih baik kita mengisi semua malam di bulan suci Ramadan itu, di 10 malam terakhir, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang bisa kita niatkan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kita berdoa kepada Allah, tentu doa yang sangat dianjurkan, yakni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang perlu kita perbanyak di malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Semua amalan di malam tersebut dicatat oleh malaikat, tentu istimewa. Merugilah kita, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati bulan suci Ramadan tahun ini, karena tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Orang yang paling pintar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beribadah, yang selalu menyiapkan hidupnya untuk kematian.
Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Maka kalau kita ingin semangat untuk menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah ingat mati. Aksiru bidzikri hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian itu akan membawa kita kepada alam yang lain, alam barzah. Di alam barzah itu kita akan menanti selama-lamanya sampai hari kiamat. Tentu tidak ada sahabat lain selain amal soleh kita, selain puasa kita, selain bacaan Al-Quran kita, selain sedekah kita, selain wakaf kita, selain ilmu yang kita ajarkan. Itulah yang akan menjadi teman kita selama-lamanya di alam barzah sampai Allah menjatuhkan waktu hari kiamat. Tentu waktu yang sangat lama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung khutbah kali ini khatib kembali mengajak diri khatib khususnya dan kepada jamaah semuanya, mari kita pasang niat. Pasang niat mulai dari sekarang. Kita biasakan mulai malam ini. Malam ini biasakan beriktikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Duduk di masjid membaca zikir-zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tidak bisa semalam suntuk. Iktikaf 1 jam, 2 jam, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau ada kegiatan-kegiatan iktikaf berjamaah, silahkan ikuti. Tentu di situ akan menjadi penyemangat bagaimana kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.